Datuk Sri Winsor Paul Jones, Sekjen AFC, udah wanti-wanti nih. Juara liganya nggak bisa masuk ke kompetisi Asia, dan status pertandingannya pun dianggap nggak resmi secara internasional. Mirip-mirip main Tarkam, tapi versi stadion megah. Sedih nggak tuh? Gimana menurut kalian? Apakah Malaysia bakal beneran hilang dari peta sepak bola internasional sementara waktu? Atau ada keajaiban di sidang KAS nanti? Dunia sepak bola lagi nunggu nih, drama ini bakal berakhir jadi tragedi atau malah ada plot twist? The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam nil. Gimana nggak heboh? Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM sekarang lagi di ujung tanduk. Bayangin aja, mereka lagi dihantui sanksi horor dari FIFA yang bisa bikin timnas Malaysia, si Harimau Malaya itu, sampai klub-klub beken mereka kayak JDT mendadak mati suri di level internasional. Semua keributan ini bermula dari satu kata, naturalisasi. Ternyata ada main belakang yang kecium sama FIFA. Pas laga kualifikasi Piala Asia 2027 lawan Vietnam bulan Juni 2025 lalu, Malaysia nurunin 7 pemain naturalisasi yang namanya keren-keren banget, kayak Gabriel Felipe Arocha sampai Hector Alejandro Hevel Serrano. Tapi FIFA nemuin bukti kalau dokumen kelahiran mereka itu diduga kuat palsu alias bodong. Ini bukan pelanggaran sepele, bro. Ini namanya manipulasi dokumen yang bikin FIFA murka besar. Akibatnya, ketujuh pemain itu udah diskors 12 bulan plus denda gede. FAM sekarang lagi pusing 7 keliling nunggu nasib di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau KAS. Kalau kalah di KAS, habis sudah. Kalau FIFA beneran ketok palu buat ngebekuin FAM, nasib timnas Malaysia bakal merana banget. Mereka nggak bakal diakuin sama FIFA maupun AFC. Efeknya apa? Gagal ke Piala Asia 2027. Harapan main di turnamen bergengsi itu bakal sirna seketika. Ranking FIFA terjun bebas. Gimana mau naik ranking kalau tanding aja nggak boleh? Junior ikut apes, gak cuma tim senior. Adik-adik kita di level U12 sampai U23 juga dilarang tanding di luar negeri. Kasihan banget talenta muda mereka jadi korban gara-gara skandal orang dewasa. Nah, ini yang bikin supporter di sana nangis darah. Kita tahu Johor Darul Takzim atau JDT itu lagi gacor-gacornya di ACLE atau ACL2 Elite dan Selangor FC di ACL2. Kalau FAM dibekukan, otomatis semua klub Malaysia dilarang main di kompetisi Asia. Mereka nggak boleh keluar dari Malaysia buat tanding. Jadi mau sehebat apapun JDT, mereka cuma bisa jago kandang. Mimpi buat jadi Raja Asia langsung hancur berkeping-keping dalam semalam. Datuk Sri Winsor Paul Jones, Sekjen AFC, udah wanti-wanti nih. Katanya Liga Malaysia sebenarnya masih boleh jalan di dalam negeri. Tapi masalahnya liga itu nggak bakal diakuin FIFA atau AFC. Artinya apa? Main di sana cuma buat seru-seruan doang. Juara liganya nggak bisa masuk ke kompetisi Asia, dan status pertandingannya pun dianggap nggak resmi secara internasional. Mirip-mirip main Tarkam, tapi versi stadion megah. Sedih nggak tuh? Sekarang, posisi FAM lagi benar-benar terpojok. Mereka lagi ngajuin banding terakhir di KAS. Ini adalah kartu mati mereka. Kalau KAS bilang FAM salah, FIFA kemungkinan besar bakal nambahin hukuman yang jauh lebih berat. Bisa dibayangin gimana tegangnya suasana di sana sekarang. Dari urusan admin yang diduga nakal, dampaknya bisa ngancurin ekosistem sepak bola satu negara. Ini jadi pelajaran berharga buat semua negara kalau urusan dokumen pemain itu nggak main-main. Gimana menurut kalian? Apakah Malaysia bakal beneran hilang dari peta sepak bola internasional sementara waktu? Atau ada keajaiban di sidang KAS nanti? Dunia sepak bola lagi nunggu nih, drama ini bakal berakhir jadi tragedi atau malah ada plot twist? Semua orang awalnya ngira kalau asisten lokal yang bakal nemenin John Herdman di timnas senior itu ya Nova Arianto. Kenapa? Ya karena Coach Nova itu udah kayak tangan kanan abadi di timnas senior selama ini. Dia paham luar dalam dapur Garuda. Tapi, boom!
Ketua BTN Pak Sumarji langsung ngasih pernyataan yang bikin kaget. Nova Arianto resmi dicoret dari daftar calon asisten John Hartman. Eits, jangan emosi dulu. Ini bukan karena Coach Nova nggak jago. Justru sebaliknya, Coach Nova dianggap terlalu berharga buat cuma jadi asisten. Dia dapat mandat yang jauh lebih sakral, yaitu fokus total jadi bos besar di Timnas U20. Pak Sumarji bilang agenda Timnas U20 di tahun 2026 itu bener-bener gila alias padet merayap. PSSI nggak mau konsentrasi Coach Nova terbelah. Bayangin kalau dia harus bolak-balik ngurusin tim senior bareng John Hartman, terus besoknya harus terbang lagi ngurusin bocah-bocah U20. Bisa-bisa tipes, guys. Makanya Coach Nova dikasih kuasa penuh buat ngebentuk dinasti baru di Garuda Muda. Dia punya tanggung jawab gede buat nyiptain regenerasi pemain yang bakal jadi tulang punggung timnas kita di masa depan. Nah, karena slot asisten lokal kosong, sekarang PSSI lagi buka lowongan nih. Pak Sumarji bilang peluang terbuka lebar buat siapa aja pelatih lokal yang lagi berkiprah di Liga 1 maupun Liga 2. PSSI bakal nyodorin daftar nama-nama pelatih muda potensial ke meja John Hartman. Tapi ingat, PSSI cuma nyodorin nama. Yang berhak milih tetap John Hartman. Dia mau cari chemistry yang pas. Jadi siapa nih jagoan kalian? Pelatih lokal mana yang kira-kira cocok dampingi si pelatih Inggris ini? Ini benar-benar bikin penasaran. Sekarang kita geser ke nasib Coach Nova. Kenapa sih dia sibuk banget sampai dibuang dari timnas senior? Ternyata tahun 2026 itu benar-benar tahun ujian buat dia. Ada dua agenda besar yang bikin merinding. Piala AFF U19 2026, ini bakal jadi panggung debut Coach Nova sebagai nahkoda utama. Meskipun jadwal resminya masih disimpan rapat sama AFF, tapi atmosfernya udah mulai kerasa panas. Semua orang pengen lihat apakah tangan dingin Nova bisa bawa Garuda Muda juara di Asia Tenggara. Kualifikasi Piala Asia U20 2027, ini levelnya udah Asia, bos. Drawingnya aja bakal dilakuin 28 Mei 2026. Pertandingannya kemungkinan besar di bulan September. Ini jalur menuju Piala Dunia U20, jadi taruhannya harga diri bangsa. Gak pakai lama, sejak Desember kemarin, Coach Nova udah gercep alias gerak cepat. Dia langsung bikin seleksi ketat di Bekasi. Targetnya jelas, mencari bakat terpendam kelahiran tahun 2007. Coach Nova jujur banget bilang kalau dia masih buta sama talenta angkatan 2007 ini, makanya dia belusukan dan seleksi benar-benar dari nol. Tapi tenang, dia udah punya modal kuat, yaitu alumni anak-anak didiknya di Timnas U17 kemarin, yang bakal jadi pondasi tim ini. Kesimpulannya apa? Timnas Indonesia lagi ada di fase revolusi besar-besaran. Di level senior ada John Hartman yang siap bawa taktik modern, sementara di level junior ada Nova Arianto yang lagi bangun pondasi masa depan dengan fokus 1000%. Ini bukan soal siapa yang dicolet, tapi soal gimana PSSI naruh orang yang tepat di posisi yang tepat. Tahun 2026 bakal jadi tahun yang sangat emosional buat sepak bola kita. Gimana menurut kalian? Apakah keputusan memisahkan Nova dari tim senior ini langkah yang jenius atau justru beresiko? Kita kawal terus Garuda sampai terbang tinggi.